dengar kemudian bahwa itu peristiwanya adalah berapa hari setelah? 3 hari saya ngambil HP-nya almarhum. Belum. 3 hari setelah hari Setelah kematian, 3 hari. 3 hari baru aku mulai kerasukan. Sekarang ada Sina nggak sini? Ada. Di mana? Di samping sini. Di samping sana. Ya. Kesebenarannya kemasukan itu 7 hari. 7 hari setelah Penangkapan. Setelah kejadian. Karena yang kesurupan itu terjadi 30 hari setelah meninggalnya almarhum ini, 30 saudaraku. hari atau 3 hari? 30 hari. Oke. Udah disampaikan si Linda itu. Orang kesurupan itu ada problem psikologi. Dan Linda itu ada problem psikologi. Dan orang yang seperti itu biasanya sangat cepat untuk berhalusinasi. Oke. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya Dan. Mamang si Abu absen, si Pakun masih lulungu. Dua topi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Masih soal ngedorong tipis-tipis guna mengingatkan para teman-teman Santuy People, para netizen bahwa kemarin loh yang kalian kawal itu masih menunggu hasil putusannya ya. Jadi jangan dilupakan begitu saja ya. Sama terinspirasi dari Diskursusnet yang semalam bikin napak tilas. Sepertinya kita harus bikin napak tilas juga, tapi dari sudut pandang kesurupan ya. Karena di akhir-akhir ini agak-agak sebelum penutupan sidang itu agak-agak lumayan menimbulkan kontroversi nih, antara 3 hari, 7 hari, bahkan ada juga yang menyebut bahwa yang kerasukan itu sebenarnya 30 hari setelah kejadian gitu. Makanya sepertinya harus dinapak tilas atau flashback gitu. Titik awal yang diomong-omongin soal kerasukan itu. Nanti juga Mama mau kasih bonus yang soal mil begitu. Meluncur dulu. Ini ya, kalau kita napak tilas itu wajib menariknya dari channel Bang Densu. Ya nggak? Karena di sini kali pertama kasus Vina ini ke permukaan gitu kan. Berdasarkan cerita dari pihak keluarga almarhumah ya. Di sini memang mau nge-highlight part kerasukan yang menjelaskan sebenarnya berapa hari sih dari awal diceritain itu. Ciki play. Terus pas dengar dari temennya korban ini yang kesurupan, hati kecil bilang apa? Ya yakin. Udah pas, berarti bener nih. Iya, berarti bener nih. Itu bener-bener anak saya suaranya. Bapak juga di situ? Yang datang saya sama bapak. Persis suaranya Vina? Persis. Orang begitu dari sini sampai sana tuh, kita kedengeran nangisnya. Suara anak saya tuh. Nangisnya sama. Suaranya saya sama. sudah nggak ada yang nggak mirip, nggak apa. Terus begitu datang di pintu rumahnya aja, dia langsung meluk bapak. Oh, anak itu yang kesurupan. Iya. Bapak gitu. Tapi kan makanya peluk juga. Biar anak orang juga nggak apa-apa yang masih suaranya saya. Meluk tapi dengan kepala ini ya, apa kayak tenggeleng gitu. Iya kayak begini ya. Terus dia cerita tuh semuanya yang kamu rekam itu. Iya. Tadinya sih nggak ngerekam, masih cerita ya almarhum tuh cerita dulu. Begitu saya, setengahnya udah. Anak saya bawa HP, Nok, panggilnya Nok sih. Nok coba diulang lagi. Nah, enggak. Nih, Mamang ulang nih. Terus dia cerita tuh semuanya yang kamu rekam itu. Iya. Tadinya sih nggak ngerekam, masih cerita ya almarhum tuh cerita dulu. Begitu saya, setengahnya udah. Anak saya bawa HP, Nok, panggilnya Nok sih. Nok coba diulang lagi, yang direkam. Terus direkam. Tadinya nggak direkam, terus request minta tolong diulang lagi gitu, biar bisa direkam. Oh iya, itu justru aku baru ngeh loh setelah sekian kalinya nonton gitu. Bisa by request gitu sepertinya ya. Iya, aku pikir direkamnya tuh dari tengah-tengah gitu loh. Ternyata enggak by request. Coba diulang lagi, mau direkam nih gitu kan. Akhirnya diulang lagi gitu. Ya mungkin bisa balik lagi, bisa mungkin. Memang kurang paham di dunia pergoipan seperti itu kan, perkerasukan. Coba lanjut dikit. Lanjut. Oke. Pas nih nggak bawa HP. Apa yang membuat kamu yakin banget selain mirip ya, bahwa wah ini benar gitu. Selain mirip. Iya, yang membuat yakinnya ya antara motor sama HP itu. Oh sama itu ya. Iya. Itu ya. Kecurigaan itu ya. Iya. Oke, setelah direkam,
Akhirnya katanya rekamannya dibawa ke polisi katanya. Siapa yang bawa? Saya. Oke, terus kamu gimana pas di polisi? Saya ceritain awalnya ngambil HP, saya tunjukin HP-nya, saya tunjukin kan sempet saya foto tuh motornya juga kan, saya tunjukin foto motornya, HP-nya juga saya bawa, terus sama rekaman, bukti rekaman saya kasih, terus saya cerita bahwa keadaan adik saya sudah remuk semua itu, baru polisi bergerak. Loh, polisi awalnya percaya kalau itu kecelakaan tunggal? Itu kan polisi daerah yang pas di tempat kejadian ya. Kalau saya bilangnya laporannya ke polisi yang di tempat saya gitu tuh, apa sih namanya? Polsek gitu, Polsek Polres gitulah. Oke. Kan? Di sini berarti di make sure ya Mang ya, maksudnya dikonfirmasi. Iya, dikonfirmasi. Kalau misalnya ada rekaman kerasukan dulu, baru polisi bergerak gitu. Sebenarnya di awal diceritain seperti itu, entah dalam perjalanan kasus kan mungkin nginget-inget, oh jadi akhirnya berubah gitu kan. Jadi oh seperti 7 hari, seperti 30 hari ya itu kan ya udah ya itu dalam perjalanan ya. Cuma balik lagi, aku mah mikirnya berarti bener teman-teman netizen itu nyerangnya bukan tanpa alasan gitu kan. Karena kan sedikit banyak nyerangnya itu kayak ya gara-gara keraguan lu ditebelin sama kesurupan, ditambah sama ada dugaan ini tuh yang akhirnya terciptalah ini nih para terpidana ini yang sekarang diduga terjadi salah tangkap, sudah melakukan proses PK dan sedang menunggu hasil putusan dari MA gitu. Berarti bukan yang sembarangan hujat aja gitu, teman netizen tuh ada alasannya gitu, pasti sudah melihat jejak digital juga gitu kan. Ini di channel Bang Densu. Kita nextnya meluncur. Nextnya dari yang Kang Deddy saat ngobrol juga dengan keluarga almarhumah gitu. Sebelum nanti kita bergeser ke Linda karena part Linda yang paling wow. Ciki. Kemudian tahu bahwa setelah itu waktu awal kecelakaan normal berpikirnya. Sudah waktu ada peristiwa itu kecelakaan, kemudian mayatnya dibawa pulang dan dimakamkan. Mbak ada curigaan? Nggak ada sih, ya percaya aja sama polisi karena polisi yang ngasih taunya kecelakaan. Langsung dimakamkan? Iya. Percaya aja? Iya, karena saya percaya sama polisi gitu kan. Polisi yang ngasih tahu juga waktu itu di rumah sakit juga memang ada polisi. Polisinya ngasih taunya juga kecelakaan. Terus berita pagi juga langsung beredar di media itu sudah kecelakaan. Jadi ya sudah aja gitu. Dengar kemudian bahwa itu peristiwanya adalah berapa hari setelah? 3 hari saya ngambil HP-nya almarhum. Oh, HP-nya? Iya. Ambil HP-nya di Polsek. Di Polsek. Langsung dikasih tahu? Nggak dikasih tahu. Maksudnya Pak, saya mau ngambil HP almarhumah Vina. Oh iya, itu di ada 3 HP kalau nggak salah, ada 3 HP. Yang mana Bu? Kata dia gitu kan. Saya yang ini yang lain punya siapa? Oh saya nggak tahu. Siapa tahu punya HP-nya almarhumah yang laki-laki, saya bilang gitu kan. Kalau adik saya cuma punya 1 ini aja. Terus saya ambil lagi. Saya keluar dari kantor tuh, kan kebetulan bertiga datang ke Polsek ya, saya kakek sama bapak. Itu datang ke Polsek itu, kok HP ini nggak lecet, nggak retak. HP itu masih utuh aja. Ibunya curiga? Iya, saya curiga di situ. Coba dong, Pak, kalau motornya di mana ya? Itu di situ katanya. Saya lihat motor juga masih utuh. Itu motor posisi ditutupin seng ya waktu itu. Saya buka kan sengnya, itu masih utuh semua sama. Sebenarnya di sini lumayan menjawab kecurigaan siapa sih yang pertama kali gitu terhadap case ini tuh. Jadi yang curiga itu? Iya, berpikirnya saya kan kecelakaan sampai hebat kayak gitu. Tapi HP nggak kenapa-kenapa. Logikanya kalau misalkan memang kecelakaan yang begitu hebat, harusnya si HP terlontar, pecah atau gimana gitu kan. Itu enggak gitu. Harusnya mungkin minimal konsultasikan kepada pihak kepolisian yang di mana tempat ngambil handphone. Di situ nanya langsung, mana mungkin Pak mau nanya yang memang spesialis lantas gitu. Ini mungkin nggak seperti ini gitu. Jadi maksudnya iya menurutku loh ya gitu kan ya, berhubung memang bukan ahli di bidang lantasnya gitu. Jadi alangkah baiknya jangan menyimpulkan sendiri gitu kan. Curiga boleh gitu kan, tapi alangkah baiknya dikonsultasikan yang ke memang ya ahlinya gitu, biar nggak
jadi kayak gini gitu. Lanjut. Iya, harusnya ditanya juga ini HP-nya ditemukannya di mana ya Pak? Apakah di kantong, apakah Di di, bagasi, motor, gitu. apa di Di mana? tas gitu Iya, ya. itu kan bisa juga ditanyain kan. Iya, lanjut dikit. Lanjut. Setelah curiga itu apa yang dilakukan? Ya di rumah cuma ngobrol-ngobrol sama keluarga aja yang lain, ini kenapa ya kok aneh gini-gini. Cuman kan keluarga ya kayak gitu aja di rumah, cuman berpikir kayak gitu aja kan, cari mikir-mikir aja. Sampai akhirnya malam temennya jam 1 malam gitu. Temennya almarhumah. Oh, ngasih tahu? Nggak tahu tadinya ya, saya kemasukan kenapanya nggak tahu kan. Oh, temennya di mana yang kemasukan itu? Ya di rumah temennya. Siapa namanya? Linda. Di rumahnya Linda? Iya. Kemasukannya? Iya. Kasurupan? Iya. Terus? Saya sama bapak datang jam 1 malam ke sana itu. Dia cerita semuanya. Awalnya saya nggak ada rekaman ya. Itu awalnya nggak ada maksud buat ngerekam. Cuman bapak bilang direkam Neng, katanya siapa tahu buat petunjuk. Akhirnya saya rekam. Saya kasihkan rekaman itu ke Pak Rudiana waktu itu. Saya kasihkan rekaman itu berikut foto HP adik saya juga. Saya bilang semuanya ke Pak Rudiana bahwa HP-nya juga Pak, HP ini masih utuh Pak, nggak ada yang retak, nggak ada yang lecet. Siapa tahu gini. Barulah diselidikin sama Pak Rudiana di situ. Justru menurutku dari statement barusan Pak Rudiana itu clear loh. Kecurigaan bukan datang dari dia pertama kalinya gitu, bukan dari Pak Rudiana awal pertama kalinya. Kalau dari statement barusan ya gitu kan, after 3 hari terus malamnya kerasukan gitu kan, agak kerasukan. Memang niatnya direkam pun memang sudah tadi dijelaskan, niatnya memang untuk dijadikan petunjuk gitu kan, dimana aku sebenarnya kurang begitu tahu bisa nggak sih kerasukan dijadikan petunjuk gitu kan. Akhirnya dikeluh kesahkan lah gitu kan, diceritakan bahwa dia curiga, ini ada petunjuk, ada foto segala macam, dan dilakukanlah penyelidikan atau investigasi mandiri apa itu yang kemarin banyak beredar begitu. Di 2 video sudah dikonfirm bahwa 3 hari kan, 3 hari. Coba kita bergeser ke yang kesurupan yang meluncur. Nih dari Kang Deddy juga langsung ngobrol dengan mediatornya, sang kerasukan people-nya gitu kan. Di sini pun di 4 bulan yang lalu masih ngomong 3 hari gitu kan. Ceki Play. Sudah beda. Akhirnya nyampe ke rumah. Ketika nyampe ke rumah, taruhlah dalam bahasa ilmu sosial kita kerasukan. Belum. 3 hari setelah setelah kematian 3 hari. 3 hari baru aku mulai kerasukan. Kerasukannya di depan siapa? Aku tuh yang seingat aku tuh malam tuh kan suka nyisir depan kaca gitu, namanya anak perempuan pakai skincare gitu-gitu kan. Lagi nyisir. Zaman itu sudah ada skincare? Ya sudah. Oh sudah ya, saya baru tahu, soalnya belum pernah pakai. Lagi nyisir rambut, kebiasaan buruk aku tuh sering curhat di kaca gitu loh. Iya, karena itu aspek psikologi. Iya, kayak aku ngerasanya paling nyaman tuh cerita sama diri sendiri aja gitu. Karena ada yang hilang dalam dirinya. Sorry dipotong. Ya, Dek, Adek, Neng ke psikolog gitu. Iya kan apa ya? Aduh, mohon maaf bukannya maksudnya soto ya. Setauku mah ya kan idealnya manusia itu makhluk sosial gitu yang nggak tahu apa enak gitu curhat ngomong ke diri sendiri lewat kaca gitu kan. Ya kan nggak dapat solusi, nggak dapat pemikiran lain gitu, nggak dapat opsi lain gitu. Dek, berobat yuk gitu, tolong. Coba baik lagi terus kita lanjut. Curhat di kaca gitu loh. Iya, karena itu aspek psikologi. Iya, kayak aku ngerasanya paling nyaman tuh cerita sama diri sendiri aja gitu. Karena ada yang hilang dalam dirinya. Aku cerita di kaca sambil nyisir. Terus udah nggak tahu tiba-tiba aku kayak ngerasa badan ini udah sakit. Terus bangun-bangun aku udah ditontonin sama orang-orang. Badan sudah lebam. Dan sudah cerita banyak mungkin sama orang-orang. Iya, nggak tahu. Isi ceritanya kan tidak tahu. Nggak tahu. Isi ceritanya ada yang rekam. Kata menurut keluarga kakaknya Vina yang rekam. Kok kakaknya Vina bisa tahu Mbak Linda kesurupan? Di telepon. Saya yang telepon, Pak. Kebetulan kan teman. Kenal ternyata. Kenal. Di telepon lah. Dia datang. Spontanitas sebagai seorang teman. Waktu kesurupan itu kakaknya Linda datang. Ke Vina datang. Direkam lah sama kakaknya. Isinya itu. Yang isinya itu adalah, kan ini yang dengerin. Isinya apa? Isinya tentang penjelasan kronologis peristiwa kejadian berlangsung aja gitu. Sampai pelaku.
Pelaku sih kalau seingat saya sih nggak pernah disebutin ya satu persatu, cuma kayaknya cuma satu orang doang yang disebutin. Kayak gitu. Di sini juga part yang apa ya, menurutku masih aku rada bingung itu dari, mungkin aku yang nggak tahu, nggak ada di tempat kesurupan gitu kan, jadi nggak, cuman aku belum nangkap aja gimana dia bisa tahu bahwa wah ini rohnya siapa gitu, terus gimana dia tahu harus ngehubungin siapa ini yang terkoneksi dengan roh ini gitu. Itu sebenarnya part itu yang tidak diceritakan, jadinya ya sebuah apa ya, kalau mau dibilang sebuah kebetulan itu terlalu cukurukuk gitu. Waktu itu seingatku pas waktu katanya baru kesurupan itu bilangnya Mbak Neng siapa? Oh jangan-jangan itu, maksudnya kok bisa jangan-jangannya terlalu itu kebetulan gitu. Iya kan Mbak, maksudnya kalau kecuali bilangnya Mbak Neng Marliana gitu, itu kan jelas ya namanya. Ini kan Mbak Neng doang gitu kan. Ini Nyonyo tahu dengar dari keterangannya mereka juga ya. Siapa namanya, Linda sama omnya ini kan waktu itu sempat, aku lupa di podcastnya siapa, pokoknya bilang Mbak Neng gitu. Mbak Neng siapa ya? Oh jangan-jangan Marliana gitu. Ya kok bisa kebetulan gitu. Kebetulan kenal, kebetulan punya nomor gitu kan. Iya. Itu kok bisa pas betul gitu. Yang aku masih belum dapat penjelasannya gitu. Tapi balik lagi kita fokus ke tema bahwa di sini pun sang mediatornya yang bernama Linda menjelaskan beserta keluarganya juga yang ada di Kang Deddy di 4 bulan yang lalu menjelaskan bahwa 3 hari ya udah 3 video ditekanin bahwa 3 hari sebelum penangkapan. 3 hari setelah kejadian laka atau kejadian itu mau tersebut. 3 hari ya. Coba kita ke nextnya. Nio, ini yang menarik ketika rekaman kerasukan itu dijadikan petunjuk, ya kan sedikit banyak berarti sang mediator harus dimintai keterangan ya. Ya di sini pun si pemilik copyright kerasukannya pun ya apa ya, kayak ya jangan tanya ke gua gitu. Dari Kang Deddy juga ceki-ceki. Ya iya, kemudian ketika ini dibawa menjadi saksi dalam hukum kan susah. Nggak kuat dong. Masa orang, ya itulah, masa orang kesurupan pengen dijadiin saksi. Gimana saksinya kan nggak ngelihat. Netizen, setannya aja yang dipanggil, suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Konyol, sama aja kayak ngobrol sama orang. Gila nggak sih Pak kalau orang kesurupan di saat kita sadar sudah tidak tahu. Kan kalau saksi itu yang melihat, yang mendengar sebuah peristiwa hukum terjadi. Ini kan nggak melihat, nggak mendengar. Tahu meninggal pun kan kata BBM yang berkembang. Dan Facebook. Nah kan, ya nggak bisa jadi saksi. Masa nanti kalau diperiksa kemudian jadi saksi suruh kesurupan dulu kemudian di BAP kan nggak bisa. Kan kalau di BAP salah dalam keadaan sadar, tidak terpaksa, tidak dalam tekanan, tidak dalam keadaan sakit. Kalau dan sakit, mohon maaf kalau kesurupan itu ingatannya udah hilang. Kan nggak bisa dijadikan dasar. Apalagi mau di BAP-nya sekarang, mau dijadiin saksi sekarang. Itu kasus 8 tahun lalu, udah lupa ingat, sudah apa gitu. Ya susah. Tetapi apa ya, di sini aku merasakan apa ya, agak kurang bisa setujunya karena menurutku loh ya agak tebang pilih loh ya. Di satu sisi ketika dimintain sedikit banyak ya pertanggung jawabannya gitu kan, karena ya kalau dari kesaksian dari video sebelumnya gitu ya, di video-video sebelumnya gitu kan dari pihak almarhumah itu kan meyakini dan menyatakan bahwa si rekaman kerasukan itu diserahkan dan dijadikan petunjuk gitu kan. Nah sekarang di 2024 di saat ya bisa dibilang pihak keluarga melalui penasihat hukumnya meminta dalam tanda kutipnya pertanggungjawabannya atas petunjuk yang digunakan, ibaratnya begitu kan. Tetapi di sini sang mediator merasa ya nggak bisa dilibatkan, nggak bisa disalahkan karena itu berdalih kerasukan. Tapi di sisi lain kerasukan itu bisa di-copyrightkan sehingga mendapatkan royalty yang kita bisa lihat di channelnya Mbak Fristian gitu kan. Gitu loh yang bikin aku heran, di satu sisi lu merasa ini gak bukan punya gitu. gua, di satu sisi lu merasa ini punya gua, malah punya gua nih, tayang loh gitu kan. Jadi kayak tebang pilih nggak sih? Itu yang apa ya, mohon maaf belum setuju gitu. Kalau menurut Mamang pribadi ya, aku belum setuju dengan statement yang barusan ya, kayak
kalau memang lu mau lepas tangan dan tidak mau bertanggung jawab dengan hal itu atau kesurupan itu, ya janganlah mempatenkan atau ya mengcopyrightkan hal itu gitu loh, Pak. Iya, ditambah lagi juga kan kemarin tuh Linda kan kayak sering banget di TikTok atau komen di TikTok orang ya. Kalian yakin Widi sama Mega itu begini? Maksudnya ya udah, lu kalau nggak kenal sama Vina ngapain kalau gitu. memang nggak tahu dan nggak mau dikait-kaitin gitu, jangan kan kesurupan. Ya nggak usah nyenggol orang yang mau bersuara karena mereka tahu gitu dan mereka dengan sukarela untuk dikait-kaitkan dan membuka semuanya gitu. Tolonglah ya. Iya, di satu sisi dia kayak, iya saya nggak kenal sama Vina, cuman ketemu beberapa kali aja kalau nongkrong. Nah di satu sisi ada temennya nih yang kenal, yang nginep bareng gitu ya, dibilang emang kalian yakin sama mereka, emang percaya sama mereka. Nah gimana sih? Makanya berobat. Tapi di saat video ini tayang 4 bulan yang lalu itu atmosfer netizen belum menyalahkan kerasukannya. Iya. Ya belum ya. Di sini pun ditekankan bahwa masih ya 3 hari setelah kejadian gitu kan, masih belum berubah. Sekarang kita ke nextnya. Nih nampak tilas yang sempat viral juga sesaat sebelum muncul Kang Deddy, justru secara timeline-nya ya muncul melalui video dari kuasa hukum keluarga almarhumah gitu kan, yang tiba-tiba memunculkan Linda yang kerasukan lagi dan terupdate ceki-ceki. Play. Oh yang jejak backpacker itu ya? Namanya? Enggak tahu. Oh dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh gitu. Ini juga nih. Pada saat itu rada ngeri juga. Rada ngerinya kenapa? Karena aku beranggapan Mel itu hanya mas-mas yang mau pansos aja. Iya. Iya. Dari awal muncul di jejak backpacker kayak dari ceritanya tuh tidak ada detail-detail baru yang belum terkuak, nggak ada. Dia cuma ngerangkum aja, menceritakan lagi gitu kan, menceritakan lagi ya semua detailnya sama gitu kan, tidak ada detail yang baru. Terus juga untuk tampil waktu di TV One tuh kayak ragu-ragu, takut gitu. Ya aku nggak anggapnya cuma kayak mas-mas pengen pansos gitu. Adalah tiba-tiba ada kerasukan Linda yang setelah sekian lama nggak muncul, tiba-tiba muncul kerasukan dan langsung nyebut dia pelakunya. Telusur lagi, telaah lagi. Wah di situ aku mikir anjir, kalau memang diikutin nih saran dari sang mediator yang kerasukan itu, di mana terupdate jejak backpacker gitu. Ngeri nggak sih orang? Mungkin kayak sebenarnya mikirnya kayak anjir gue kan cuma pengen mau pansos doang, kenapa gue langsung tiba-tiba jadi pelaku gitu kan. Terus juga yang menarik saat dia ngebantah namanya bukan Mel. Siapa namanya? Nggak tahu. Kan ini namanya bukan Mos. Apa namanya? Ini namanya Pointer misalnya gitu kan. Lu bisa menyatakan bukan karena lu tahu jawaban sebenarnya itu apa gitu. Dan juga itu sebenarnya kan nama Mel itu kan udah dijelasin juga di jejak backpacker waktu itu bukan nama asli, itu nama medsos lah gitu kan. Iya, dan idealnya ketika membantah itu biasanya punya jawaban yang menurut dia lebih tepat nih, makanya dia membantah. Ini bukan sembarangan bantah, bukan Mel. Siapa namanya? Enggak tahu. Ya terus kenapa lu bantah? Tapi di sini sih hampir 90% lah termasuk keluarga almarhumah pun tidak mempercayai. Tidak mempercayai karena ya mungkin mereka juga merasa aneh gitu. Loh, kok update ada channel yang namanya jejak backpacker gitu. Iya, udah 8 tahun loh ini gitu kan.
kok bisa ya terupdate dengan kondisi medsos terkini gitu. Iya. Di sini pun iya 90-95% lah nggak pada percaya pada saat momen keluar ini kan. Iya. Yang akhirnya ya jadi bulan-bulanan, ada yang bikin parodi segala macam gitu. Tapi menariknya enggak sebenarnya diklarifikasi. Ada klarifikasinya kenapa dalam case ini hantu atau arwah almarhumah yang katanya almarhumah Vina ini bisa terupdate gitu. Ada klarifikasinya meluncur. Nah ini di channelnya Bang Uya. Saat Bang Uya main ke tempatnya Linda ngobrol-ngobrol, ternyata ada disempilin saat pertanyaan kenapa bisa terupdate. Karena balik lagi kan itu keresahan teman-teman netizen yang akhirnya teman-teman netizen nggak percaya. Ada klarifikasinya. Ceki. Play. Nih ya. Saya tuari. Oke, pertanyaannya, tapi ada orang yang meragukan kesurupan kamu yang baru berapa minggu yang lalu gitu. Dibilang nih bohongan nih, kesurupan katanya masa begitu gitu. Bener nggak itu? Terakhir kesurupan beneran itu? Kesurupan beneran. Beneran? Tadinya juga memang, makanya ditanya kenapa bisa tahu jejak backpacker katanya gitu. Selama ini dia masih ikut aku. Masih ngikut aku. Vina ini masih ikut kamu? Masih sampai saat Apa ini. yang membuat kamu yakin Vina masih ikut kamu? Ya aku lihat. Lihat apa? Lihat dia. Aduh, jadi merinding gue. Terus suka ngasih rasa sedih, rasa kalau sakit ini gitu. Menampakkan diri tuh perasaan feeling apa di depan kamu ngeliat Vina? Ngeliat dia. Apa? Penampakannya apa? Ya udah beda. Aku takut salah ngomong. Enggak apa-apa, yang kamu lihat aja nggak apa? Ya lagi awal-awal mah wujudnya masih bagus. Cuma yang sekarang udah beda wujudnya. Akunya juga udah takut ngelihatnya. Jadi kadang aku suka bilang kayak jangan ngewujudin ya, kalau pengen itu ngasih suara aja atau apa ya, ngasih rasa gitu kalau kamu ada gitu. Oke. Jadi kamu ngerasa Vina masih ngikutin kamu sekarang? Masih. Berarti ada apa kira-kira? Dia mau aku apa? Coba ngomong aja ngomong. Dia mau aku bantu buat itu ngusut aku aja gitu. Dia aja yang turun tangan untuk bongkar semuanya gitu. Kenapa dia Tapi pakai badan aku. Dia tidak percaya sama orang-orang yang sekarang menegakkan keadilan? Aku nggak tahu. Tapi aku udah coba komunikasi sama Vina. Aku bilang. Gimana tuh cara komunikasinya tuh? Ya aku ngomong. Sekarang ada Vina nggak sini? Ada. Di mana? Di samping sini. Di samping sana? Iya. Kayak apa dia? Dia tuh sebenarnya nggak setuju kalau aku up ke media, karena dia takut nyawa akunya juga Iya. keancam gitu. Iya. Tunggu, ini aneh nih. Tadi sebelumnya bilang, iya Vina tuh mau pakai badan aku mau ngungkap ini semua. Tapi di satu sisi dia sebenarnya nggak mau sih aku di media karena dia mengkhawatirkan keselamatan aku. Ya itulah sebenarnya kalau mungkin satu people nonton lagi di flashback nih ya, part Linda itu terlalu banyak ketidakkonsistenan. Ada yang di-compare dengan di podcast di tempat lain ketidakkonsistenannya gitu. Bahkan di satu podcast itu pun di menit yang berbeda bisa terlihat ketidakkonsistenan gitu. Itu barusan contohnya, baru banget dia ngomong. Kalau aku sih mungkin di sini untuk membuktikan bahwa misalkan tadi kan statement beliau barusan itu kan menyatakan bahwa ada nih di sebelah ini bisa pakai cara pesulap merah yang misalkan Bang Uya nulis di kardus gitu kan, Lindanya jangan lihat, tunjukin ke yang Linda yakini tempat posisi Vina berada gitu kan. Angka berapa ini, habis itu tutup. Silakan komunikasi biar Vina ngasih tahu angka berapa gitu. Iya. Karena kan kalau statement dia barusan kan terupdate, bisa terupdate karena selama ini masih ngikutin. Berarti yang asumsi yang ada di kepala aku nih gambarannya adalah saat Linda menonton YouTube-nya Jejak Backpacker, berarti dianya ada tuh tonton juga di situ. Iya. Kayak apaan tuh Jejak Backpacker gitu. Ya, kamu benar memel gitu kan. Akhirnya nyampelah informasi dan disampaikan melalui kerasukan itu. Kan berarti bisa juga dong. Nih, angka berapa? Oke, udah ya. Sok komunikasi kamu berapa angkanya gitu. Untuk mengetesnya gitu kan, kalau memang benar bisa komunikasi, kalau memang benar masih ada dan kalau memang benar bisa terupdate gitu. Masih ada loh katanya satu people, tolonglah lanjut lagi dikit. Lanjut. Sementara sekarang siapa yang bisa kita percaya? Saya aja bingung.
Saya aja mencoba masuk ke kasus ini, saya aja jadi nggak dipercaya. Ya. Saya bingung. Ini ngeri banget, makanya aku usaha buat ke dia. Oke, kalau kamu bisa berdialog sama dia, menurut dia kira-kira ada tokoh-tokoh orang-orang besar apa yang di balik kasus ini? Enggak tahu. Jangan nggak, tahu apa pura-pura nggak tahu nih? Atau kamu takut ngomongnya? Kamu ngomong aja. Enggak sih, dia enggak nyebut gitu. Intinya dia pun tidak tahu pelaku. Kalau kamu bisa berkomunikasi sama dia nih, misalnya nih, bener nih, Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang itu pelakunya bukan? Itu udah aku kasih tahu ke kuasa hukum keluarga Vina. Apa katanya? Ya pokoknya udah aku kasih tahu ke kuasa hukum. Bukan pelakunya menurut Vina. Waktu kerasupan itu, Mas. Waktu kerasupan bilangnya apa mah? Kasihan. Kasihan sama Peggy yang sekarang. Kasihan nggak bilang. Kasihan doang. Oh, kasihan Bukan doang. bilang pelaku apa bukan, enggak ya. Bilangnya kalau ngelihat si Peggy tuh rasanya mau nangis, kasihan. Kata Vina. Pada saat aku kerasupan kan. Kita baru dapat informasi tadi dari keluarganya Vina, katanya Vina itu sempat menangis sebelum kejadian, beberapa saat sebelum kejadian. Bilangnya kalau ngelihat si Peggy tuh rasanya mau nangis, kasihan. Kata Vina. Pada saat aku kerasupan kan. Aku nggak tahu ya, aku mikirnya kalau misalnya seandainya pada saat itu atmosfernya teman-teman netizen tetap nggak percaya gitu sama Peggy gitu, apakah tetap seperti ini gitu jawabannya atau berbeda lagi gitu kan, nggak tahu. Yang jelas berobat tolonglah. Ya itu lucu sih, itu lucu juga menurut aku tadi kan. Intinya ya Vina itu nggak tahu pelaku gitu, tapi dia bisa nyebut Mel dari suaranya ya, atau gimana sih? Terus yang di awal-awal Egy anak polisi gitu kabur ke Jakarta gitu kan. Oh come on man, kita kasih next ya. Ninyo, sampai dengan video yang tadi itu belum ada teman-teman netizen yang ibaratnya menghujat ya silaturahmi, mampir dengan menyalahkan kerasukan gitu sebagai apa ya, mungkin biasanya trigger di kasus ini gitu, trigger tertangkapnya 8 terpidana gitu yang sekarang kan itu kan belum tuh, begitu beberapa bulan ke belakang gitu kan, kayak startingnya tuh mungkin 1-2 bulan yang lalu gitu mulai tuh teman-teman netizen ngehujat gitu kan. Sampai di yang terbaru di 12 hari yang lalu itu di channelnya Mbak Fristian itu dilurusin sama Lindanya lagi gitu, bahwa bukan 3 hari tetapi 7 hari gitu setelah kejadian. Jadi itu bohong tuh. Jadi yang aku tangkap ya nggak bener itu yang dibilang sama teman-teman netizen gara-gara kerasukan ini ketangkep. Enggak. Di sini di 12 hari yang lalu di channelnya Mbak Fristian. Ceki play. Terus sekarang karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Kesebenarannya kemasukan itu 7 hari. 7 hari setelah penangkapan. Setelah kejadian. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggal itu kan hari Sabtu, saya kerasupan hari Sabtu. Itu kita sudah konfirmasi sama seluruh keluarga. Kayak kita ngobrol kan, inget gak sih kapan-kapan gitu kan. Dan memang benar hari Sabtu, karena hari Kamisnya itu Mama inget banget ya Mah, ada kejadian aneh di malam Jumat. Rumahnya ada yang ngetok-ngetok gitu. Akhirnya kita ini nih apa, mengungkit kembali nih ingatan kita. Iya, cocokin, iya, semua keluarga kan, keluarga aku banyak. Terus ada beberapa tangga juga yang ditanya-tanyain, karena pada saat kesurupan itu kebetulan tetangga di sini yang bisa gitu, yang maksudnya orang pintar lah gitu, didatengin semua untuk ngobatin aku. Jadi kan ya ditanya-tanya lah gitu. Ternyata tuh bener 7 hari kesurupan pertama itu. Malam. Oh berarti tetangga yang orang pintar hebat itu kurang begitu manjur ya, karena kan masih lumayan lama gitu kan di apa namanya ngikutnya. Terus juga pada saat kejadian itu kan nggak langsung buru-buru keluar gitu kan, yang akhirnya terciptalah tuh si rekaman itu. Tapi balik lagi di awal dia menjelaskan sendiri gitu kan, karena sekarang dikait-kaitkan, makanya mau diklarifikasi bahwa kesebenarannya itu bahwa kerasukannya itu di 7 hari setelah kejadian gitu. Bukan 3 hari katanya. Kenapa bisa
akhirnya mengingat bahwa ini 7 hari karena hari Kamis itu ada kejadian aneh gitu, ada yang ngetok-ngetok gitu. Makanya berarti kesurupan hari Sabtu gitu. Karena aku nggak terlalu mengerti, tapi ya balik lagi ya begitu barusan penjelasan alasannya gitu kan. Cuma di sini nggak tahu ya, terlihat seolah ya menurutku loh ya, di sini terlihat seolah berubah keterangan harinya itu setelah mulai banyak desakan dari netizen gitu yang menyalahkan itu karena bisa kita ingat tadi gitu kan dari berapa video tuh 1 2 3 4 5 6 sekitar 6 video gitu yang menebalkan atau yakin dengan apa ya di podcast yang berbeda gitu kan menyatakan bahwa ini 3 hari, begitupun dari keluarga almarhumah gitu yang nggak ada janjian buat nyebut tanggal dan hari pun bilangnya 3 hari gitu. Iya, dan kalau kita mau cocokin ini mau cocokologi aja gitu ya, kan 3 hari setelah kejadian gitu kan. Nah, terus hari keempatnya tertangkap lah gitu kan. Iya. Itu menurut aku masuk akal karena ya anggaplah 3 hari. Nah, setelah rekamannya itu dikasih gitu kan baru tuh mulai menyelidiki gitu pas besokannya langsung ketangkep gitu kan. Iya kan karena dari bapaknya sendiri menyatakan tadi kan ya siapa tahu bisa dijadikan petunjuk gitu. Tolonglah ya gimana tuh ini teh. Coba kita connect deh. Nio, tadi ada 3 hari, terus tiba 12 hari yang lalu di channel Mbak Fristian itu diklarifikasi 7 hari. Tapi ini sih paling epic, paling epic ceki. Play. Namun kan ini kenapa dibilang mystic crime investigation itu karena adanya kesurupan, yang kemudian ini menjadi acuan. Oh ini pembunuhan dan mohon maaf pemerkosaan. Penyidik bergerak dari kesurupan itu, dari pernyataan kesurupan. Pak Rudiana kemudian itulah yang disebut apakah itu investigasi mandiri, ya, apakah itu disebut dengan pengamanan, tetapi terjadilah penangkapan saat itu, ya. Dan kemudian yang menurut para terpidana ada proses pemukulan, penganiayaan dan sebagainya, ya, sehingga mereka menyampaikan yang sebenarnya tidak sesuai. Makanya kita bicara prinsip Miranda Rules itu seharusnya dari awal mereka diberikan hak-haknya, dikasih tahu haknya untuk saya luruskan dulu karena ada bilang tadi Rudiana yang bertepatan nih klien saya. Jadi yang kesurupan itu tidak ada kaitannya dengan Rudiana karena yang kesurupan itu terjadi 30 hari setelah meninggalnya almarhum ini, 30 hari atau 3 hari? 30 hari. Udah disampaikan si Linda itu, ya. Jadi jangan dikaitkan juga Rudiana ini berpatokan kepada kesurupan, itu salah. Terus yang kedua, saya tidak sependapat dengan kayaknya salah dengar deh Mbak Pitra ya kayaknya. Ini kan 11 hari yang lalu. Tadi yang Linda sama Mbak Fristian itu 12 hari yang lalu. Di situ yang kalau mengacu kepada 12 hari yang lalu, kan tadi Bang Pitra bilang ya Lindanya sendiri yang ngomong gitu kan. Itu bilangnya 7 hari. Nah, masalahnya nggak dijelasin ngomongnya melalui platform apa gitu, apakah ngomong langsung. Tapi yang jelas, aku tadi sebelum ngetek tuh masih mencoba mencari yang mana ya source Linda menyebut 30 hari gitu kan. Ya sampai saat video ini di teks aku belum nemu. Mungkin ada tapi aku belum nemu. Memang Mamang aja yang on nggak bisa nyarinya gitu. Ya mungkin satu people ada yang udah menemukan gitu. Oh ini ada videonya Linda ngomong 30 hari gitu. Iya, atau memang udah ngomong bertatap muka gitu sama Linda ya. Japri gitu kan. Mungkin Bang sebenarnya tuh 30 hari gitu. Iya. Kesurupan enggak Bang mencari ini apa? Enggak, bukan. Ya, tapi setahu aku sih ya di yang terbaru itu di Mbak Fristian wawancara dengan Linda itu di situ menyebutnya kesebenarannya udah ada kesebenaran itu ya 7 hari. Makanya aku masih penasaran juga 30 hari ini dari mana gitu kan. Ya tapi mau 3 hari, 7 hari, 30 hari soal yang namanya kerasukan itu di dalam case ini kerasukannya Linda ini kan. Sorry Linda kerasukannya Vina. Mungkin kita tutup dengan sedikit statement dari Kang Deddy meluncur. Nio, ini sangat jelas disampaikan di sidang PK. Komentar Kang Deddy Mulyadi soal Linda kerasukan. Mungkin bisa jadi ini apa namanya sebuah petunjuk. Ceki-ceki. Play. Saksi untuk mempersingkat, saya langsung ke pertanyaan aja. Tadi saksi menyatakan ada peristiwa kesurupan, mungkin bisa dijelaskan siapa yang kesurupan? Karena saya lihat di podcast saksi juga bertemu dengan 2 orang
yang menceritakan tentang peristiwa tersebut dan apa kaitannya dengan perkara ini? Iya, ya kesurupan tuh Linda, dan saya tuh orang yang sampai hari ini nggak percaya tuh kesurupan. Orang kesurupan tuh ada problem psikologi, dan Linda itu ada problem psikologi. Problemnya adalah sejak kecil ditinggalkan oleh bapak. Karena sejak kecil ditinggalkan oleh bapaknya, maka ada rasa sakit dalam jiwanya karena dianggap bapaknya tidak bertanggung jawab pada dirinya. Dan orang yang seperti itu biasanya sangat cepat untuk berhalusinasi. Oke, langsung aja saksi. Ya makanya dari tadi aku bilang di beberapa reaksi aku bilang berobat. Karena aku berpatokan dengan ini loh, barusan loh statement Kang Deddy yang sekelas Kang Deddy gitu di depan persidangan berdasarkan penilaian sosial dia langsung, karena bisa kita lihat kan udah beredar juga videonya kan sebelumnya, penilaiannya seperti itu. Dan menurut Kang Deddy ada sedikit banyak problem psikologi karena sebabnya apa tadi dijelaskan kan, ada juga di videonya dijelaskan kan bahwa ya faktor broken home mungkin atau apa gitulah ya. Ya makanya kan better berobat dulu gitu ya. Iya maksudnya ke psikolog, ke psikiater. It's okay, nggak apa-apa karena memang mereka itu ada untuk membantu orang-orang mengobati psikologinya gitu, psikologi orang-orang yang sakit gitu kan. Karena jangan sampai ini kayak tadi kan ya, Mel hampir loh itu udah main disuruh periksa, telusuri lagi, telaah lagi gitu. Ya kan lu yang ngeri, bocah cuma mau pansos doang gitu kan, ngaku-ngaku saksi. Tiba-tiba langsung diperiksa, ditangkap, tolonglah ya. Sekarang juga BPJS sudah mengcover psikolog kok katanya. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi emang nggak update loh. Ya kemarin soalnya udah baca-baca. Gitu. Okay. Jadi kalaupun kan biasanya kan orang nggak mau ke psikolog, pertama kan masalah biaya gitu kan. Linda ya siapa tahu. Nggak usah ngeremehin gitu kan. masalah biaya. Copyrightnya cair coy. Oh iya benar. Ya bisa itu. Ya mungkin yo kalau besok Mamang menemukan ide-ide wow lagi buat menapak tilas, kita napak tilas lagi ya sedikit banyak demi tetap bisa ngejaga biar tetap dapat kawalan teman-teman netizen gitu. Iya, atau Santuy People ada mau request mau menapak tilas yang bagian apa gitu ya? Coba komen di bawah. Aku tahu kalau Santuy People request siapa. Mang kompilasiin dong indigo yang ngomen kasus ini. Oke. Nanti kita kolektin dulu ya data-datanya atau jejak digital videonya ya. Karena ngeri juga kalau ditinggal sayang 4 bulan sudah dikawal gitu. Kalau ditinggal tidak diawasin, takutnya gitu. Makanya biar pamali kalau nggak sampai selesai makanya dikawalnya sampai keluar putusan gitu. Ya, segitu dulu ya. Kita menuju pecah-pecah petengis. Apa pecah-pecah? Yes. Super Extra kali ini ada 6 ya dari video 2 hari yang lalu karena kemarin kita ngaso dulu liburan. Yang pertama dibuka dari Ciao Bella. Semoga PK Sudirman, Nabi dan lainnya dan zakat total dikabulkan. Amin. Semoga semuanya bebas. Amin. Sukses selalu Nyomang. Terima kasih oren-orennya, kuning-kuningnya. Nextnya disambut sama Saninata. Jangan bersedih lagi teman-teman. Saya yakin PK akan dikabulkan. Terima kasih Pak Hakim, para pengacara, Pradi. Kebaikan kalian akan dikenang. Kang Deddy tolong lah cariin jodoh yang baik buat Sudirman. Bisa nanti Iroh dicari sama Kang Deddy. Yusnia, TKW Hongkong. Thanks. Semoga terpidana peradilan sesat segera bebas dan oknum-oknum yang terlibat khususnya cukup bisa dihukum seumur hidup. Ade Heri. Mamang poninya jarang-jarang kayak pagar abis ditubruk kambing. Tapi cakep Mang, Nyonyo jangan nangis mulu nanti air matanya kering. Makasih ya kalian berdua kawal terus ya. Iya poni jarang-jarang karena Mamang sudah mulai mengalami kebotakan gitu kan. Tolonglah. Astuti mengawal kasus seperti mengawal drakor. Oh iya, tuh ada season 1 muncul Vina sebelum 7 hari filmnya ya. Yang season 2 Katangaya Peggy, season 3 PK Sakatatal dan Sumpah Pocong, season 4 Sudirman susah dilacak. Season 5 Sudirman dipindahkan dan season 6 adanya happy ending dengan amin. Semoga lah ya. Lasen dari Windah. Terima kasih Nyomang sudah mengawal kasus Cirebon ini. Saya sebagai masyarakat Cirebon bangga ternyata di kotaku masih banyak orang baik termasuk Bapak atau Ibu Hakim. Semoga doa kita semua dikabulkan, 7 terpidana segera dibebaskan. Amin. Wah, aku juga respect sama Cirebon, solid loh. Solid banget. Mantap. Habis.
Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain itu berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya ya dan Mamang yang mengalami kebotakan, Abu yang nggak ada, Fakun yang buter-buter dua tapi Pakok cabut dulu dan ciao.